Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, halo sahabat ternak semuanya. Ketemu lagi di channel kami yang sederhana ini. When I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have while I'm going the distance. Video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara mengobati entok kita yang terkena penyakit lumpuh. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa mempraktekkan bagaimana cara mengobatinya karena alhamdulillah di kandang saya belum pernah ada entok yang terjangkit penyakit lumpuh. Penyakit mata biru, dan penyakit mematikan yang sejenis ya. Ya pernah sih entok saya itu mati, tetapi mati karena saya sembelih untuk dijadikan lauk atau hidangan di dalam menu makanan yang ada di rumah ya. Nah, yang pertama yang saya tahu ketika entok kita lumpuh itu, hal yang harus kita lakukan adalah memisah entok yang lumpuh dari entok yang sakit. Nah, itu jangan dijadikan satu kandang, yaitu kita boleh memisah, tetapi dipisah jangan jadi area satu kandang. Kalau kita pisah tetapi masih dalam satu lingkup kandang, itu sama saja cuy. Itu sama saja penyakit akan menyebar, penyakit akan menular ke entok-entok lain yang masih sehat. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah entok kita dipisah dan dijauhkan dari kandang. Nah, semisal kandang kita itu di belakang rumah, terus kebetulan ada entok yang lumpuh atau entok yang terkena penyakit mata biru atau penyakit menular lainnya yang mematikan, itu langsung kita pisah dan kita taruh di depan rumah atau di samping rumah. Pokoknya jangan sampai ada kontak langsung dari entok itu yang sakit dengan entok yang sehat, meskipun itu kontak langsungnya adalah dari udara ya, karena itu menyebarnya sangat cepat dan sangat mematikan juga. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mengkarantina entok yang sakit dari entok yang sehat, nah itu selanjutnya adalah diberikan air gula setiap pagi dan sore. Nah, air gulanya itu seberapa mas, terus airnya seberapa, takarannya. Nah, untuk takaran yang efektif itu ya kita menggunakan gula putih saja ya, agar takarannya itu mudah. Nah, untuk satu entok dewasa yang terkena penyakit lumpuh itu takarannya 2 sendok makan gula putih, terus dicampur 6 sendok makan air bersih, itu campur. Nah, campur setelah gula itu larut, gula itu dalam bahasa Jawa ajer. Nah, setelah itu kita tinggal kasih minum ya, meskipun entok lumpuh atau entok sakit itu tidak mau minum, yang harus kita paksa dengan cara disepet atau dilolohke ya, pokoknya ya dipaksalah agar dia itu mau meminum air gula itu. Nah, seperti itu efektif sekali ya, karena dari berbagai sumber yang saya dapat, air gula itu sangat efektif untuk memulihkan stamina dari si entok tersebut. Karena kita tahu entok lumpuh itu pasti ada gejala di daerah kaki yang tidak ada energi atau energinya itu kurang. Nah, kalau dibiarkan itu tidak akan sembuh, malah akan mati. Seperti itu. Nah, lalu pemberian seperti ini itu berapa lama mas? Nah, untuk pemberian itu ya sampai entok kita atau hewan ternak kita itu benar-benar sembuh, benar-benar bisa jalan, nafsu makan bertambah ya. Jangan berhenti 1-2 hari, tapi entok kita atau hewan ternak kita yang lain yang sedang sakit lumpuh itu belum sembuh kita stop. Nah, itu jangan, kita harus telaten ya, di sini harus benar-benar telaten. Jadi pemberian air gula itu diberikan sampai benar-benar entok kita bisa jalan, entok kita nafsu makannya pulih, terus bisa makan sendiri. Seperti itu. Terkadang memang agak lama, ada yang 1 minggu, ada yang 3 hari, itu tergantung dari entok itu sendiri. Nah, semoga bermanfaat ya cuy. Selanjutnya di sini saya sebagai rakyat jelata hanya ingin menyampaikan kepada kalian semua di channel Widhi Ataris ini, kemungkinan ini akan sedikit melenceng jauh dari alur yang ada di channel saya ini, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang saya tidak
ingin bermaksud menggurui atau ingin bermaksud apalah. Pokoknya di sini saya hanya ingin mengingatkan dan ingin mengajak kalian untuk mengingat merebaknya kasus virus corona yang sedang melanda di negeri kita tercinta ini. Nah, saya hanya ingin mengajak kalian untuk turun aksi dalam mencegah, memberantas, serta melawan virus corona yang sudah memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Bukan hanya rakyat biasa, tapi para dokter dan ahli medis pun sudah turut gugur karena virus corona ini. Lantas, apa aksi yang dapat kita lakukan sebagai rakyat jelata dalam memerangi virus mematikan ini? Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan hanyalah menurunkan tingkat infeksi. Maksudnya gini, kita kan orangnya itu tidak bisa untuk di lockdown, karena kalau kita di lockdown semboyan kita, kalau kita tidak keluar rumah kita tidak akan makan coy. Nah, seperti itu. Kalau kita di lockdown tanpa kita dibantu oleh pemerintah, kita tidak akan bisa makan atau tidak akan bisa memberi makan orang-orang yang ada di rumah. Nah, lantas apa langkah yang dapat kita lakukan untuk menurunkan tingkat infeksi dari virus ini? Salah satunya adalah ketika kita pulang kerja, itu jangan langsung memegang anak, ataupun istri, ataupun orang yang ada di dalam rumah. Tapi masuklah ke kamar mandi untuk cuci tangan, basuh muka, cuci kaki, lepas semua baju dan celana. Syukur-syukur mau mandilah. Jangan berpikir kasus corona adalah tugas negara, karena untuk kasus corona ini itu adalah tugas kita semua sebagai rakyat ataupun jajaran pemerintahan. Sembari kita menunggu pemerintah pusat menyiapkan opsi, selayaknya kita sebagai warga harus ikut berperan dalam menghentikan penyebaran infeksi dari virus tersebut. Atau jika kalian memiliki penghasilan lebih, bisa tuh kalian saling membantu terhadap sesama. Mari kita ambil hikmah dari virus ini dan menjadikan momen buat rakyat Indonesia untuk saling membantu. Dan stoplah kita menghujat pemerintah. Akan sangat mengecewakan ketika suatu kebijakan kesehatan tidak sesuai, yang disalahkan pasti presidennya, yang disalahkan pasti gubernurnya, yang disalahkan pasti wali kotanya. Menurut saya itu tidak akan menyelesaikan masalah. Orang itu kadang kalau di media sosial itu gampang banget ngetik, tetapi tidak pernah mikir impact-nya ke depannya itu bagaimana. Kenapa saya membahas kasus ini di channel Widiataris? Karena saya tinggal di zona merah yang ada di kawasan Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang dan Magelang. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Mari kita lawan kasus corona bersama-sama untuk Indonesia sehat, untuk Indonesia agar terhindar dari virus tersebut. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.